Wis Bu. Wis Bu. Oke, Ya. bismillahirrahmanirrahim. Tat sih. Sama menu action sih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak, Ibu, peserta diseminasi MGMP Bahasa Inggris dan Bahasa yang saya hormati, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita masih bisa berkumpul dalam kegiatan diseminasi materi Gubuk Jatim Cerdas tahun 2020. Puji syukur alhamdulillah kita menjaga kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat tampak limpah rahmat taufik serta hidayahnya sehingga kegiatan diseminasi pada saat ini bisa kita laksanakan. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam kesempatan ini narasumber kita yaitu Ibu Kiki Tresnarari Eva dari SMK Negeri 2 Duren akan menyampaikan materi gubuk yaitu kolaborasi learning untuk meningkatkan pembelajaran secara daring dalam pengembangan MGMP Bahasa Inggris. Nah, tentunya materi ini sangat diperlukan sekali bagi Bapak Ibu guru pengampu bahasa Inggris dalam melaksanakan pembelajaran secara daring. Untuk itu, Bapak Ibu, marilah kita simak paparan beliau tentang aplikasi daring yang bisa kita gunakan untuk melaksanakan pembelajaran daring. Kepada Kiki, monggo kita simak bersama paparan dari beliau. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bu Titin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya kali ini. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi kolaborasi learning untuk meningkatkan pembelajaran secara daring dalam pengembangan MGMP, terutama MGMP Bahasa Inggris Kabupaten Malang. Dalam masa pandemi corona seperti saat ini, para guru dipaksa dan dituntut untuk bisa mengaplikasikan ilmunya melalui daring. Penyampaian ilmu kepada siswa akan dilaksanakan secara daring berdasarkan surat edaran Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur yang tertera di nomor 420 perihal kebijakan pendidikan dalam masa darurat COVID-19. Bapak Ibu guru dan para siswa dibantu oleh orang tua akan bekerja sama untuk melaksanakan pembelajaran secara daring di rumah masing-masing. Maka dari itu, dalam kesempatan kali ini kita akan bersama-sama belajar pembelajaran jarak jauh yang bisa menggunakan beberapa aplikasi. Beberapa contoh telekonferensi yang paling umum digunakan saat ini yaitu Cisco Webex yang kita gunakan saat ini, kemudian ada Microsoft Teams, ada Jitsi, Google Meet, dan Zoom. Yang paling sering digunakan anak-anak selama ini adalah menggunakan aplikasi Zoom. Sedangkan kita saat ini akan fokus menggunakan Cisco Webex. Setiap aplikasi akan memiliki aturan penggunaannya masing-masing, dan setiap aplikasi memberikan tambahan fasilitas yang berbeda. Dan tentu saja setiap aplikasi akan mempunyai plus dan minusnya masing-masing. Sedangkan untuk menggunakan Cisco Webex ini, kita harus mempersiapkan beberapa hal. Salah satunya beberapa hal itu adalah satu, perangkat keras atau hardware berupa komputer, laptop, tablet, ataupun gawai yang bisa menunjang dan support dengan aplikasi Webex. Yang kedua, perangkat input, ada webcam dan mikrofon yang berfungsi dengan baik. Yang ketiga, bandwidth atau jaringan internet yang mencukupi. Tersedianya bandwidth yang cukup akan memperlancar proses penyampaian materi dari Bapak Ibu guru kepada para siswa. Nah, untuk pembelajaran e-learning yang biasanya kita gunakan beberapa bulan yang lalu, ada beberapa kendala yang mungkin dimiliki oleh guru ataupun siswa. Kadang-kadang ada yang tidak support atau sinyalnya yang tidak mendukung. Nah, maka dari itu pertama-tama kita mengenal Webex lebih dahulu berupa Webex Meeting yang
disusun oleh Cisco. Nah, apa itu aplikasi Webex? Aplikasi Webex adalah sebuah aplikasi online yang dikembangkan oleh Cisco Incorporation yang membuat para pengguna saling berkolaborasi melalui gambar, video, suara dari manapun dan kapanpun secara lebih mudah. Webex mengkombinasikan komunikasi lewat telepon dengan tampilan layar di komputer ataupun gawai ataupun gadget mereka. Nah, sekarang kita mulai belajar membuat akun Webex, Bapak Ibu. Yang pertama kali yaitu cara daftar dan membuat akun Webex. Cukup gampang. Bapak Ibu tinggal masuk ke browser masing-masing, bisa menggunakan Google Chrome, Internet Explorer, ataupun menggunakan search engine yang lain. Ketik www.webex.com. Kemudian ada tombol di pojok kanan atas, ada Start for Free untuk pertama kalinya. Kita semua menggunakan akun Gmail Bapak Ibu untuk menggunakan Webex ini. Kemudian setelah memasukkan email address Anda, klik Sign Up. Nah, langkah yang berikutnya ada beberapa isian yang harus Bapak Ibu isi. Masukkan nama boleh menggunakan nama personal atau menggunakan nama room meeting yang resmi, misalnya MGMP bahasa Inggris seperti kami, atau menggunakan MGMP mata pelajaran lain. Kemudian masukkan nama belakang, bisa menggunakan nama belakang Bapak Ibu. Kalau menggunakan nama instansi atau perkumpulan MGMP dimasukkan kota atau kabupaten. Kemudian panjenengan semua langsung diklik, klik saja. Nah, klik continue, nanti di inbox panjenengan, di inbox email panjenengan akan muncul namanya link started. Nah, klik yang link yang muncul di email panjenengan itu langsung diklik. Nah, nanti akan di direktorinya akan muncul seperti ini, username dan lain sebagainya. Websitenya akan muncul seperti itu, hanya sebagai contoh. Kemudian panjenengan semua bisa create password. Create passwordnya nanti bisa jenengan kombinasikan yang mudah diingat ya Bapak Ibu. Aturannya kalau jenengan perhatikan lagi, minimal 8 karakter, itu minimal Bapak Ibu. Bisa menggunakan huruf atau menggunakan angka dengan kombinasi dua kata berhuruf besar atau kecil, A, B atau B yang besar, kemudian ada angka. Kombinasinya disesuaikan sesuai dengan kemampuan mengingat Bapak Ibu, nggih. Jangan sampai kelupaan, jangan sampai nitip ke laptop temannya juga kalau password-nya lupa. Kemudian langkah selanjutnya akan muncul seperti itu Bapak Ibu, ada namanya personal room. Yang di sebelah kiri itu adalah nama personal room-nya Bapak Ibu. Nah, sudah jadi Bapak Ibu. Nah, sekarang kalau panjenengan ingin membuat meeting room menggunakan Webex Meeting, bisa menggunakan dua macam. Kalau seandainya tidak terjadwal, bisa langsung menggunakan klik atau start meeting. Berarti langsung mendadak hari itu, saat itu juga. Sedangkan kalau masih ingin di schedule atau terjadwal, Bapak Ibu bisa menggunakan atau klik tombol schedule. Nah, schedule itu nanti Bapak Ibu akan menjadwalkan. Nah, topiknya apa, passwordnya itu yang bisa diingat atau yang mudah, bisa 1, 2, 3, 4, 5, monggo, bisa diganti passwordnya Bapak Ibu. Kemudian waktu dan tanggalnya. Untuk waktu, karena kita menggunakan WIB-nya waktunya berdasarkan Jakarta dan Bangkok, boleh monggo diklik Jakarta dan Bangkok, tapi nanti akan muncul tetap waktu untuk Singapura ataupun Malaysia. Itu dia masalah Bapak Ibu, nanti akan kita sesuaikan sendiri, yang penting Bapak Ibu masih ingat kalau waktu kita itu lebih awal 1 jam. Oke, langkah selanjutnya. Untuk men-share atau membagikan alamat meeting, nanti ada klik share link. Share link itu bisa jenengan share melalui grup.
grup WA boleh atau menggunakan atau email masing-masing. Kemudian untuk memulai meeting esok harinya, langsung jenengan masuk ke akun Webex panjenengan semua, akan muncul start meeting seperti itu Bapak Ibu. Langsung jenengan klik start meeting. Nah, untuk start meeting itu jenengan bisa menggunakan settingan para peserta yang diundang itu bisa masuk 15 menit atau 10 menit sebelum acara dimulai. Nah, start meeting itu akan dimulai atau bisa dimulai oleh pemilik room. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini Bapak Ibu. Nah, ada uji coba jamnya dan segitu. Kemudian hostnya yang mempunyai roomnya itu bisa langsung klik start meeting. Nah, aplikasinya nanti bisa dicoba Bapak Ibu. Nah, kalau untuk membagikan materi atau media dan lain sebagainya, klik sharing. Sharingnya bisa berupa image atau teks atau file PPT dan lain sebagainya. Kemudian settingannya juga bisa diatur sendiri Bapak Ibu. Berarti kalau misal menggunakan video untuk mempercantik tampilan dan membuat anak-anak lebih tertarik dan kerasan, bisa menggunakan video yang diambil dari YouTube. Nah, yang di sini ada tugas atau pembagian peran, ada presenter sebagai pemateri, sebagai host yang mengatur jalannya sistem meeting, yang bisa mengatur atau mute atau unmute suara dari para peserta biar tidak ada buffering seperti saat ini. Kemudian ada note taker atau moderator, ada closed captionist atau pembuat catatan tertutup. Untuk sederhananya, Anda Bapak Ibu guru bisa sebagai host atau sebagai presenter. Karena hanya Anda atau jenengan semua yang membuat room itu dan memberikan sharing untuk anak-anak. Sedangkan untuk aplikasi lainnya, tombol-tombol yang bisa digunakan nanti ada mic untuk audio Bapak Ibu, kamera, ada share untuk berbagi sebagai presenternya, ada tombol untuk record. Nah, tombol record itu hanya berfungsi untuk para host Bapak Ibu. Kalau misalnya ada partisipan yang lain yang menggunakan aplikasi misalnya cam sharing atau cam recording, monggo silakan, enggak apa-apa. Partisipannya itu bisa melihat presenter dan peserta yang lain. Sedangkan untuk tombol chat bisa menggunakan chat kalau memang tidak bisa mendengarkan atau tidak bisa melakukan tanya jawab secara langsung. Opsi yang lainnya untuk berbagi sebagai presenter bisa dicoba Bapak Ibu. Kemudian kalau untuk mengakhiri ada end atau leave. Kalau end itu berarti haknya untuk para host. Dan kalau leave, pesertanya boleh leave atau mengakhiri keluar dari meeting kapanpun mereka merasa butuh. Oke. Nah, contoh untuk live meeting ada dua bagian, ada end meeting dengan live meeting. Live meetingnya untuk para peserta, end meetingnya untuk host. Oke, Bapak Ibu, saya kira cukup sekian materi untuk hari ini. Selanjutnya bisa sharing atau tanya jawab. Monggo dibantu. Ya, terima kasih Bu Kiki. Demikian tadi Bapak Ibu paparan Bu Kiki tentang penggunaan Webex dalam pembelajaran. Tentunya Webex ini sangat diperlukan oleh Bapak Ibu guru dalam pembelajaran daring yang lebih aktif, lebih inovatif sehingga siswa tetap saja enjoy dalam pembelajaran daring. Nah, dari paparan beliau mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu peserta, silakan. Ini di chat ada yang tanya Ibu Eni Zul. Ini tanya ada pertanyaan tentang apa kelebihan dari Webex dibandingkan dengan aplikasi lain dalam kegiatan pembelajaran daring. Monggo Bu Kiki bisa disampaikan. Oke, terima kasih untuk Bu Eni Zulaika. Saya jawab semampu saya, nggih, Bapak Ibu. Kelebihan dan kekurangan nggih Ibu Titin tadi nggih. Kelebihannya saja Ibu. Kelebihannya saja. Kalau kelebihan yang pernah kami
nikmati ya, kita bisa berbagi konten video, konten interaktif, PPT dan lain sebagainya. Kemudian ada fasilitas audio yang bisa jelas dan lebih jelas daripada yang lain. Kemudian, fasilitas multimedia yang lain itu PowerPoint, animasi, audio, video itu akan lebih bagus tampilannya Bapak Ibu. Dan kita bisa lebih interaktif dan pembicaranya itu lebih aktif. Untuk yang lainnya, mungkin ada Bapak Ibu lain yang bisa memberikan kelebihan lain? Ya, Bapak Ibu, khususnya Bu Eni Zulaikha, itu tadi jawaban dari Bu Kiki berkaitan dengan kelebihan Webex. Kalau kita bandingkan dengan media atau aplikasi lain dalam pembelajaran daring. Nah, mungkin ada yang lain, masih ada waktu sekitar 5 menit, Bapak Ibu. Monggo, silakan yang mau tanya ini Bu Endang angkat tangan. Silakan Bu Endang. Bu Endang. Ya, Bu. Iya, Bu Endang angkat Oke, tangan itu monggo, artinya. Bu Ya, silakan Bu Endang. Oke, saya mau tanya, kalau kita sudah memiliki akun Webex, maka langkah apa yang dilakukan untuk membuat meeting room ya? Yang paham. Oh, kalau membuat akun Webex sama seperti itu, Ya, langsung saya aja. sudah memiliki akun Webex, Nggih. tapi terus langkah-langkah untuk membuat meeting roomnya itu bagaimana, Bu? Jenengan langsung sign in aja. Kalau pertama kali tadi kan sign up nggih Bapak Ibu. Kalau sudah punya akun, langsung aja sign in saja menggunakan akun yang sudah jenengan punya tadi. Yang penting akunnya, email dan password-nya masih tetap nggih Bapak Ibu. Nanti ada langkah-langkah yang bisa diikuti dengan sangat mudah. Nggih. Terima kasih, Bu. Nggih, matur nuwun Bunda. Ini Bu Kiki, Ada ada lagi. pertanyaan di chat lagi dari Pak Joni Suryanto. Ini mungkin aplikasi secara langsung dalam pembelajaran bahasa Inggris menggunakan Webex ini bagaimana contohnya? Monggo dijelaskan. Nah, kalau menggunakan Webex dalam bahasa Inggris itu malah lebih interaktif lagi Bapak Ibu. Selain bisa share materi, kita juga bisa melakukan penilaian secara langsung terhadap anak-anak, misalnya dalam bentuk speaking, atau mereka bisa langsung assessment dalam bentuk listening, misalnya mendengarkan para pemateri bahasa Inggris, kemudian mereka membuat simpulan, dan mereka juga bisa menjawab, dan secara langsung Bapak Ibu guru langsung melakukan assessment dan bisa penilaiannya hari itu juga. Iya, itu Bapak Joni paparan jawaban dari Bu Kiki ya. Ternyata dengan menggunakan Webex ini kita seperti di kelas ya Bapak Ibu ya, seperti Nggih, bertemu leres langsung langsung. gitu ya, seperti Nggih. pembelajaran di kelas. Nggih, Walaupun leres. toh jarak kita itu sangat jauh dengan peserta didik kita. Ternyata Nggih, ya. betul. Oke, itu Bapak Ibu mungkin ada lagi pertanyaan. Cukup gamblang ya penjelasan dari narasumber kita hari ini. Semoga apa yang disampaikan beliau ini sebagai inspirasi kita sebagai guru-guru bahasa Inggris untuk bisa menciptakan pembelajaran daring yang efektif, yang inovatif, sehingga anak-anak tidak hanya diberi tugas saja ya Bu ya. Kita beri tugas saja untuk mengerjakan di rumah. Dengan Webex ini kita bisa bertemu dengan siswa kita, bisa menyapa dan bisa memberikan motivasi untuk selalu belajar di rumah dengan semangat. Itu Bapak Ibu, untuk pertemuan kali ini kita akhiri. Kita bertemu lagi di kegiatan GIP bulan depan dengan materi yang lainnya dan narasumber yang lainnya. Terima kasih. Saya sebagai host, saya Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yes, Wenda, stop dulu. Stop